Halo semuanya, kembali lagi di Rekap Film, melanjutkan alur cerita anime Komi wa Komyo Shou Desu. Kini kita telah sampai di episode ke-9. Sebelum itu klik dong tombol like, share, dan subscribe, biar Mimin jadi tambah semangat nih biar tinggi Miminnya. Di episode ini kita diperkenalkan sama seorang perempuan, ia bernama Inaka no Koko, kita panggil Koko, yang mana Koko merupakan orang kampung begitu ucapnya, dan dengan begitu episode 9 langsung saja kita mulai rekap film Jaya Jaya Jaya. Terlihat Koko yang berjalan sembari memikirkan tentang dirinya yang merupakan gadis kampung. Ia takut kalau identitasnya sebagai gadis kampung diketahui semua orang, ia bahkan hanya berdiam saja saat semua orang seru-seruan. Saat Koko merasa malu karena roknya, ia melihat Komi yang berada di depannya, yang mana ia sangat mengagumi sosok Komi karena ia anggap Komi sebagai cewek kota sesungguhnya, yang mana ia berpikir tentang pekerjaan orang kota dan lain-lain. Terlihat Osana yang kaget karena hari tersebut sudah mulai pelajarannya padahal masih awal semester, yang mana Osana tidak membawa bekalnya. Osana pun meminta Komi untuk membelikan ia sandwich dan bla 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 bla, kalau Mimin jadi Komi udah Mimin tabok. Diperlihatkan toko roti Saboe yang mana Komi berdiri di depan toko tersebut dengan gugup untuk masuk, diikuti oleh Koko dan Tadano yang bersembunyi-sembunyi, yang akhirnya Komi memutuskan untuk masuk dan tak lama kemudian ia keluar dari toko. Komi pergi keluar toko dikarenakan ia takut. Setelah ia mengumpulkan keberanian, ia kembali masuk dan menunjuk pesanan yang ingin ia pesan, dan penjaga toko pun menghujani Komi dengan banyak pertanyaan, yang terlihat Koko menjadi panik mendengarnya. Kemudian Koko dengan reaksinya perlahan melangkah maju. Terlihat Komi yang sangat cantik membuat penjaga toko dan Koko menjadi memerah. Penjaga toko pun membuat pesanan Komi sesuai rekomendasi dari menu dan Komi yang terdiam karena banyak pertanyaan. Setelah itu Komi pun kembali ke kelas dan Osana yang memberitahu bahwa pesanannya salah. Osana melihat Komi yang ingin menangis dan akhirnya Osana pun memohon maaf kepada Komi-san. Keesokan harinya terlihat Komi yang datang ke rumah Omoharu, yang mana sebelumnya ia mendapat pesan untuk bermain game bersama, dan Komi setuju dan pergi ke rumah Omoharu. Komi disambut Omoharu dengan haluannya dasar wibu. Omoharu memperlihatkan kamarnya yang merupakan impian kaum wibu, dan Komi dibuat sampai tertarik. Omoharu yang gugup menyuruh Komi untuk duduk di tempat yang ia sukai, kemudian Omoharu memperlihatkan game yang sedang ia mainkan. Terlihat Komi yang tidak mengerti karena ia tak pernah bermain game, yang mana Komi berpikir bahwa itu hal luar biasa, yang pada akhirnya kepribadian Omoharu hancur lebur dan mengundang Osana. Setelah itu Osana pun tiba dengan Tadano. Yang awalnya Tadano tidak diterima oleh Omoharu karena laki-laki, yang pada akhirnya ia diizinkan untuk masuk. Kemudian mereka berempat memainkan game yang terkenal saat Osana masih SD. Setelah itu mereka memilih karakter yang akan mereka mainkan dari Osana, Omoharu, Tadano, dan Komi. Kemudian Tadano menjelaskan tombol-tombol untuk bermain kepada Komi, dan di lain sisi Osana mulai menyerang Komi dan ditahan Omoharu. Singkat cerita, Omoharu dan Osana bertarung dengan sengit di mana mereka saling bertukar combo, di mana Komi yang berlumpuran menekan tombol dan Tadano yang mencoba menjelaskan terkena serangan Komi. Singkatnya Komi dan Omoharu memenangkan permainan. Omoharu pun terlihat gembira karena berhasil mengalahkan Osana, yang mana Osana tidak terima dengan kekalahan tersebut dan mereka pun melanjutkan permainan game mereka hingga mereka puas. Terlihat Komi yang menerima panggilan telepon, yang mana ia diam saja dan sedikit bersuara, yang diberitahukan bahwa Osana ternyata meminta bantuan Komi untuk kerja paruh waktu karena rekan kerjanya yang tidak dapat datang. Yang mana mereka harus membagikan 5.000 bungkus tisu hari itu. Setelah itu mereka mulai membagikan tisu tersebut. Terlihat Osana membagikan tisu dengan mudah, karena ia bisa berkomunikasi dengan mudah dan Komi pun mulai termotivasi membagikan tisu. Terlihat Komi yang mau menangis dikarenakan ia belum bisa membagikan tisu satu pun. Seorang wanita yang berjalan dengan cepat karena ia sangat butuh tisu karena harus bersin. Kemudian ia melihat Komi yang sedang membagikan tisu dan Komi pun jadi gugup. Setelah itu Komi pun berhasil memberikan wanita tersebut tisu yang membuat Komi berhasil membagikan tisu, dan diketahui bahwa Yamai yang membantu Komi untuk membagikan tisu, dan pada akhirnya mereka berhasil membagikan 5.000 tisu hari itu. Dan saat di sekolah Komi pun disapa Tadano, yang mana Komi datang lebih awal. Ia melihat Tadano dan yang lainnya ada seperti biji semangka di wajah mereka, yang ternyata itu hanyalah mimpi Komi-san. Keesokannya Komi melihat Tadano dan dibuat terkejut. Bel pun berbunyi. Terlihat Tadano dan Osana yang diperhatikan Komi, yang mana Komi ingin ia dipanggil dengan namanya juga seperti Najimi, yang membuat Tadano menjadi salah tingkah dan Osana pun memanggil nama Komi dengan sebutan Shouko.
Yang pada akhirnya Tadano pun ikut mencoba untuk memanggil nama Shouko namun ia tidak berani dan tetap memanggil Komi. Osana pun menyuruh Komi untuk gantian yang membuat ia gugup dan Tadano mencoba membantu Komi. Komi pun tidak berani untuk mengatakan. Baiklah, kita telah sampai di akhir episode dan terima kasih untuk para penonton hari ini dan masa depan. Semoga kalian menyukainya. Sampai jumpa dengan Mimin di video berikutnya.